Video ini akan membahas tentang logika dan oknum. Mengapa sih DPR itu semakin lama, semakin tahun, semakin kuat, semakin berkuasa, dan semakin banyak orang tergila-gila untuk menjadi anggota DPR? Ada apa sih privilege DPR itu? Apakah cuma karena gaji? Atau apakah cuma karena tunjangan? Video ini akan membongkar tuntas mengapa semua orang tergila-gila menjadi anggota DPR. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Selamat datang kembali ke segmen sisi yang lain. Ini kali kedua ya, saya sedikit membahas politik. Memang kita tahu kejadian kemarin selama 1 minggu dari awal September sampai saat ini ketika video ini dibuat, kita tahu Indonesia dalam 1 minggu itu tegangnya luar biasa. Ya, saya nggak usah bahas itu, Anda sudah banyak itu di sosial media, Anda sudah lihat dari kejadian demo DPR, kemudian sampai kejadian meninggalnya si supir ojol Afan itu, sampai hari ini semua influencer dan di Indonesia memberikan tuntutan 17+8. Ya, memang sudah ada sebuah perbaikan. Sudah ada penghapusan revisi, tunjangan apa di sebagainya. Nanti saya akan bahas di video ini. Pertanyaan saya itu, mengapa sih kok kita itu, masyarakat kita itu tergila-gila menjadi pejabat, apalagi sampai terpilih menjadi anggota DPR. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Kalau kita berkaca-kaca ya, sebetulnya jujur, Anda di kolom komen sekarang tulis ya, sewaktu kemarin pileg, pemilihan legislatif, kalian nyoblos nggak sih? Nyoblos nggak sih? Karena suara kalian itu juga menentukan wakil kalian loh. Ingat ya, DPR itu Dewan Perwakilan. Kalian itu nyoblos perwakilan kalian loh. Dan tahu nggak kalian, kemarin pada puncaknya amarah rakyat, karena boleh dikatakan selama Pak Prabowo menjabat ini sudah banyak kebijakan aneh-aneh yang membuat amarah rakyat memuncak. Dan akhirnya kemarin sampai keluar tuntutan 17+8 itu juga andilnya kalian loh. Nyoblos di pemilihan legislatif. Kalian nyoblos nggak sih kemarin anggota DPR? Kalau nyoblos ya jangan marah-marah dong. Dan apalagi kita tahu Salsa yang begitu vokalnya di Denmark, dia memberikan statement tentang DPR itu sebenarnya adalah karyawan kita, jadi nggak usah disembah. Pejabat itu nggak perlu Anda tunduk-tunduk. Pejabat itu sebenarnya mewakili kita, mewakili suara kita. Kalau dia kerjanya nggak benar ya berhak kita marah-marahin, berhak kita olok-olok, karena mereka itu sebetulnya orang yang kita gaji dari uangnya kita. Betul itu kata-kata Salsa. Itu kalau mindsetnya orang luar negeri seperti itu ya. Tapi kenapa di Indonesia ini justru kebalik gitu loh. DPR itu seolah-olah justru kita itu harus nyembah-nyembah orang DPR gitu loh. Dan kita sebagai rakyat itu padahal uang gaji kita, uang dari pajak kita untuk gaji mereka. Jadi kalau mereka itu kerjanya korup, mereka itu kerjanya benar, memang pantas diolok-olok gitu loh. Jadi caranya DPR ini bisa menjabat itu, kursi itu gimana sih? Mari kita bahas ya satu persatu ya. Nah, biasanya orang itu punya koneksi ya. Jadi kita tahu sebenarnya orang-orang yang bisa di DPR ini punya bohir. Bohir itu istilahnya ada sponsor lah di belakangnya yang berkepentingan. Jadi bohir ini sebisa mungkin mengkandidatkan dan dia terafiliasi dengan partai politik tertentu. Dan akhirnya dia kalau namanya bohir ya sudah pasti dia nomor 1 harus berkontribusi untuk partainya dong. Nggak mungkin dia jadi anggota dan dia mewakili partai untuk jadi suara di dalam anggota dewan itu. Dia pasti harus berkontribusi pada partai. Ya namanya partai juga butuh duit. Nah kalau dia bisa mensponsori partai, oh jelas dia diutamakan. Karena partai itu juga penentu suara rakyat gitu loh. Terus yang kedua, artis terkenal. Ya kita tahu juga mewakili suara rakyat itu dia harus populer, rakyat harus kenal dia itu siapa, ya kan? Dan artis terkenal pun juga ujung-ujungnya di belakang juga ada bohirnya juga, ada sponsornya juga, ada donaturnya juga. Karena ada bosnya juga di belakang. Makanya artis itu harus nurut sama orang yang sponsorin dia gitu. Karena popularitasnya ada, tapi ujung-ujungnya tetap ada sponsornya. Yang ketiga adalah orang yang benar-benar punya modal, pengusaha, pensiunan, aparat dan sebagainya. Kita ambil satu contoh, salah satu anggota DPR yang sudah saya posting di Instagram saya yaitu pemilik Lion Air, Bapak Rusdi Kirana. Nah kalau itu memang saya yakin dia seorang pengusaha plus politisi yang memang betul-betul saya yakin dia nggak cari duit lah di DPR karena dia sendiri pribadi udah kaya raya gitu loh. Nah jadi itu bedanya. Tapi orang yang setengah-setengah, dia membangun karir di dunia entertainment, atau orang yang bukan siapa-siapa, dia itu mantan aktivis atau anggota parpol, tiba-tiba mewakili partai dan duduk di parlemen, itu ujung-ujungnya
hampir kemungkinan besar ada bohirnya. Nah, ini semua harus dapat rekom dari partai. Jadi singkatnya, orang yang punya koneksi, orang yang punya duit, atau orang yang terkenal. Semua itu dipilih dari suara rakyat mewakili rakyat. Antara orangnya terkenal atau ada sponsor, ada bohir di belakangnya. Mari kita baca. Ini sebuah statement sarkas dari pelaku sosial media bernama Afzul Fikar. Rahasia umum komposisi DPR. 1, artis gak laku. Ya jelas lah, ketika artis itu udah gak laku di TV, ujung-ujungnya nyalek kan gitu. 2, boomer gaptek. Ketiga, anak cucu pejabat. Ya wajar, bapak ibunya dulu kan mantan anggota dewan, bapak ibunya dulu mantan, ya paling gampang lah, anaknya Pak Lurah, anaknya Pak Camat, ya kan, ujung-ujungnya diorbitkan juga anaknya. 4, trophy wife. Ya, Anda tahu sendirilah trophy wife. Kemudian mafia tambang dan pensiunan aparat. Yes, ini kebanyakan seperti itu. Jadi mereka dipakailah untuk sebagai sebuah tameng, atau mereka itu dianggap berpengalaman dan mereka dianggap mewakili suara rakyat. Terus ketua baser, ketua ormas, pengemis anggaran, keluarga koruptor, mafia sawit, Korea-Korea, dan boneka partai. Nah, semoga banyak yang suka dengan utas ini. Gue akan selalu bakas utas kayak gini agar kita lebih mudah memahami dan nambah informasi penting. Silahkan di-share dan di-follow agar tulisannya itu bisa ngajak kita mikir. Dan tambahin juga, jangan lupa, sukol pengusaha muda. Sukol gitu loh. Jadi kalau ada kata pengusaha muda kan terlihat keren. Makanya saya itu sering bercanda sama teman-teman HIPMI. Ya sorry ya teman-teman HIPMI. HIPMI itu kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Salah, Himpunan Politisi Muda Indonesia. Jadi HIPMI itu tempat sekolahnya politisi muda sebetulnya. Ini candaan ya. Apa yang tidak bagus dari DPR sekarang? Perencanaan undang-undang tidak transparan. Ini problemnya. Tidak transparan. Pak Ahok seringkali berkata bahwa mau gaji DPR 1M pun tidak masalah, asal transparansi tunjangan dan sebagainya. Gaji itu larinya kemana harus transparan. Betul, saya juga pernah diundang sebagai pembicara di Kementerian Koperasi, kementerian beberapa divisi, semua transparan gitu loh. Sampai saya itu uang transport pun saya harus laporkan gitu loh. Nah itu baru namanya transparansi. Kalau DPR seperti itu saya dukung, karena dia kan pakai uang rakyat, ya kan, yang dia digaji oleh rakyat. Dan ada beberapa undang-undang yang keluar beritanya katanya rapat diam-diam dan disahkan diam-diam. Itu saya tahu. Saya punya banyak teman pengusaha hotel. Mereka itu tidak tinggal di hotel itu, mereka reimburse. Tapi dia tinggal di rumah, entah selingkuhannya kali. Komunikasinya ke rakyat ini beneran ada nggak sih? Atau cuma membantu rakyat pilihan karena dulu membantu dukung? Nah ini pertanyaan penting. Rame juga nih di sosmed, gimana rakyat kalau mau melakukan aspirasi ke DPR, prosesnya tuh serumit ini. Alur proses pengaduan secara online. Astaga, Anda lihat ini. Belibet ini, birokrasinya rumit. Lihat ini aja saya sudah pusing ini kepala. Nah, coba lihat proses pengaduan ke DPR. Jadi komunikasi ke rakyat pun jauh. Mundur dulu sebelum menyampaikan aspirasi. Nah, ini jokes yang paling sarkas di gedung DPR. Anda lihat nih, DPR didesain untuk jauh dari rakyat. Anda lihat nih di sini. Ini benar. Sedangkan kita lihat negara lain. Amerika Serikat contohnya. Gedungnya dekat, nggak ada pagar. Ini. Ya ini benar loh di New York ya. Ini betul-betul saya pun juga pernah pergi gitu. Terus pagarnya nggak ada. Kita lihat juga malah di mana? Di London, Inggris. Cuman pembatas jalan doang. Nggak ada itu kalau Anda lihat demo mau pagar DPR tuh mau dirobohin, nggak bisa. Dia mau lempar petasan pun nggak bisa. Jauh gedungnya itu, gedung yang bentuknya tuh seperti apa sih ya? Ya itu gedung DPR terlalu jauh, jadi nggak tersentuh gedung itu gitu. Coba di Inggris, dekat sekali sama rakyat. Ini definisi perwakilan rakyat karena gedungnya itu sangat dekat sama rakyat. China contohnya, saya juga pernah berkali-kali ini gedungnya. Ini di Beijing, ya kan, sangat dekat sama rakyat. Tuh, rakyat bisa anytime bisa masuk gitu. Ini negara komunis loh. Rusia contohnya. Nah Anda lihat, ini mah kayak mall. Kayak gedung bank aja, perbankan aja. Ini gedung DPR Perancis tuh Anda lihat. Malah betul-betul di pinggir jalan. Jadi gimana? Apakah Indonesia ini lebih komunis dari negara komunis? Kelihatannya kita ini negara demokrasi. Tapi gedung DPR itu jauh sekali sampai dipagerin. Jadi gedung DPR ini harus dirombak desainnya. Ya, betul-betul dekat sama rakyat. Jadi sekarang pertanyaan kunci, kenapa pada ngejar jadi DPR? Seperti statement saya di awal, kata kuncinya seringkali itu bukan sewaktu mereka menjabat dapat uangnya, itu kecil. Anda jangan mikir, wah hari ini meskipun udah revisi jadi 65 juta pun, itu kecil uang DPR itu.
Kecil banget. Gaji udah jelas, tapi masalahnya kalau Anda jadi DPR, orang itu dapat koneksi. Itu yang dikejar. Koneksi jauh lebih besar. Jadi dapatnya bukan lagi menjabat, tapi dapatnya setelah paripurna. Nah, apa yang diberikan DPR itu misalkan oligarki. Itu adalah aturan undang-undang. Aturan yang meloloskan dan menggampangkan oligarki. Jadi intinya adalah sewaktu Anda menjabat jadi anggota DPR ini berpihak pada orang tertentu, kerjaan tertentu. Nah, ini kan seperti nepotisme. Sewaktu mereka selesai jabat, kemungkinan mereka dapat jabatan terima kasih itu tinggi. Hal ini nggak 100% buruk sih, cuman harus ada batasan yang perlu dilakukan. Ada yang memang punya hubungan dengan DPR itu bukan untuk main nakal, tapi untuk melindungi agar mereka tidak diserang sama pengusaha sebelah. Jadi ceritanya setiap pengusaha atau bohir itu yang saya sebut tadi di awal, sponsor itu, mereka itu orang titipan semua di dalam. Nah, jadi kalau pebisnis sama pebisnis itu saling bersaing, nah orang mana yang lebih kuat di dalam gitu loh maksudnya. Saya bikin video ini cukup sensitif loh ya. Jadi kebanyakan orang kan mikir dapat uang cepat, apalagi kalau naiknya pakai ini. Nih kita hitung-hitungan ya. Germet versus anggota DPR. Jadi modal masuk kalau Anda mau jabat jadi anggota DPR nih. Beli suara anggaplah per orang ya 100.000 lah. Ya, apa sih? Nasi bungkus, ya kan 100.000 kali 300k. 300.000 kepala. Jadi 30M modal jadi anggota DPR itu. Terus biaya kampanye 2M. Total modal 32M. Pemasukannya dari mana? Kita lihat nih. Gaji tunjangan DPR bla 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 100 juta. Kemarin itu sebelum direvisi. Potongan partai 30%, lo harus bayar ke partai lo. Jangan salah lo, karena dia dapat rekom dari partai lo. Anggota partai itu banyak, kenapa kok dia direkom? Makanya dia yang mampu menyumbangkan gajinya ke partai 30%. Gaji tunjangan bersih anggaplah 70 juta per bulan. Jadi total 5 tahun dia cuma dapat 4,2M. Modalnya 30M. Ujung-ujungnya nggak balik modal, defisit 21,8M. Pantesan pada korupsi. Nah itu loh, dari situlah anggota DPR itu korupsi. Kenapa? Coba kita lihat anggota DPR. Gila, waktu dia menjabat kekayaannya yang dilaporkan sekian. Setelah dia 10 tahun menjabat kekayaannya naik drastis. Dari mana hitungannya kalau cuma gaji? Gak mungkin. Coba kita mikir gitu loh ya. Pantesan korupsi. Nah, perbandingan pendapatan terbaru DPR nih kemarin setelah di demo 17+8. Sebelumnya itu total 116.210. Setelah direvisi, ya memang membuat rakyat sedikit lega. Jadi sekarang take home pay-nya 65.595 ya, 66 juta lah anggaplah, kurang lebih seperti itu. Ya rakyat sedikit lega karena dipotong hampir separuh tunjangan-tunjangannya. Tapi masalahnya dari mana? Nah, disinilah letak korupsi. Jadi mereka main proyek. Karena duitnya Bohir harus dibalikin dong. Kalau enggak, Bohir mana rugi mau titip orang di DPR? Enggak mungkin. Nah, oleh sebab itu update gaji DPR di sini apa yang harus dilakukan? Pertama, transparansi dana DPR dan seluruh pejabat. Ini baru bisa maju. Kita lihat negara-negara maju ya. Makanya Salsa itu kenapa bersuara di Denmark? Karena dia melihat dengan jelas Denmark itu DPR itu pekerja. DPR itu wakil rakyat. Dia itu bekerja untuk rakyat. Dan orang DPR, makanya Xi Jinping pun juga pernah. Kalau mau kaya jangan jadi pejabat. Jadilah pengusaha. Kalau sudah jadi pejabat jangan jadi orang kaya. Masalah. Makanya rakyat akan benci. Nah itu kata-kata Xi Jinping loh ya, bukan kata-kata saya. Transparansi kekayaan pejabat DPR yang kedua. Plus keluarga utamanya. Ini penting loh. Istrinya harus diaudit. Anak nomor 1, anak nomor 2, 3, 4, 5 harus diaudit. Menantu harus diaudit. Uang itu bisa pindah ke keluarga loh. Jangan salah. Iya kan? 3, tidak boleh ada serangan fajar. Mungkinkah? Memang agak susah ya, karena memang masyarakat kita ini pestanya 5 tahun sekali. Mereka berharap sembako, mereka juga berharap BLT. Nah ini akarnya adalah kemiskinan. Saya sih menyarankan sebaiknya lebih baik kabur aja dulu. Entah Anda jadi TKI, TKW, atau Anda punya pekerjaan tetap, Gojek kayak atau apa kayak. Intinya manusia yang sudah punya pekerjaan tetap itu tidak mudah digoyah untuk mereka menjadi alat politik. Karena apa? Politikus paling suka menggunakan people power. Ketika people power ini dikerahkan, manusia ini bisa dibayar. Saya paling nggak suka kalau memang people power ini dimainkan. Konten-konten kreator aja juga contohnya. Yang ramai itu adalah mereka yang memberikan uang ke masyarakat. Dan itu diliput. Itu yang jadi problem. Itu loh bentuk bobroknya masyarakat kita. Dianggap disawer, dianggap sedekah.
itu adalah mereka itu komoditas politik. Mereka itu ada maksudnya. Saya lagi ngomongin konten kreator siapa yang suka berbagi uang. Saya paling tidak setuju itu. Akhirnya masyarakat kita ini jadi pembodohan. Dan mereka tidak mau cari kerja tapi berharap saweran terus. Nah ini kapan majunya bangsa kita kalau seperti ini? Demo itu bagus. Demo itu harus mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Saya terima kasih sama teman-teman mahasiswa. Kalau nggak ada mahasiswa, nggak ada itu yang tuntutan 17+8 itu. Tapi please dong, mahasiswa bagus, mereka menyuarakan aspirasi. Tapi saya paling benci kalau demo itu ditunggangi oleh bohir-bohir tertentu. Sehingga masyarakat yang sakit ini, yang tidak punya pekerjaan tetap ini, mudah sekali digoreng, dibiayai agar mereka demo. Kerja dong. Itu yang jadi masalah. Yang keempat, sewaktu pemilihan harus terbuka. Anggota DPR mereka dapat sumbangan uang. Dari siapa? Ini mungkin nggak sebut bohirnya siapa? Mungkin nggak kemarin demo itu yang menunggangi? Dia mau buka, siapa yang menunggangi? Mana mau? Yang kelima, sewaktu jabat DPR atau calon DPR, jangan ada memberikan sembako atas nama pribadi. Harus menggunakan organisasi pihak ketiga supaya orang tidak tahu. Karena kalau pakai nama pribadi itu namanya sedekah menggunakan pamrih. Mau dipilih lagi tujuannya. Coba sahabat yang beragama komen, bagus nggak memberikan sedekah dengan menggunakan pamrih. Nah itulah sebab video ini saya buat dengan satu tujuan, membuat masyarakat kita lebih cerdas. Bagi saya demo kemarin sampai harus menumbangkan nyawanya Arfan dan beberapa teman yang menjadi korban kemarin di Makassar, kebakaran kantor DPRD dan beberapa korban itu adalah dua tumbal yang sebetulnya jangan sampai terjadi lagi di negara kita. Rakyat yang dikorbankan. Tapi inilah sistem. Kayak saya senang dengan influencer-influencer muda seperti Jerome, Ferry Irwandi, ya, Ferry juga pernah masuk ke podcast kita. Kemudian juga Salsa. Halo Salsa yang di Denmark, keren sekali kamu. Ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Gen Z ini supaya lebih cerdas. Jangan lagi kita mau dibohongi oleh wakil rakyat. Kita berhak kok mengata-ngatain anggota DPR, kita berhak. Karena mereka memang digaji dari uang kita gitu. Kalau anggota DPR tambah lama tambah kaya, ya kita patut curigai. Ya, kita patut curigai dari mana dia dapat dana tersebut. Apalagi anggota DPR yang nyerempet-nyerempet ke mafia tambang, mafia sawit. Jadi mereka itu pengusaha-pengusaha besar, oligarki itu sangat berharap sama anggota DPR itu untuk merubah undang-undang demi kepentingan siapa? Kepentingan oligarki lagi. Nah ini makanya bangsa kita akhirnya yang begitu kaya raya, tapi kenapa hutangnya tetap banyak? Karena yang kaya koruptor. Makanya jangan sampai koruptor itu lepas. Saya di akhir video ini tidak memberikan statement apa-apa, cuma memberikan edukasi. Kita berdoa yang terbaik agar bangsa ini di era kepemimpinan Pak Prabowo menjadi lebih baik. Semoga beliau bekerja, berikan kesempatan beliau itu untuk bekerja dengan baik. Ya, meskipun sekarang undang-undang sudah sedikit direvisi, kita patut syukuri, ya. Dan di video berikutnya saya akan membahas mengapa, kalau kali ini DPR, mengapa negara mau cetak uang. Nah, tonton video berikutnya setelah video ini selesai. Semoga Anda tercerahkan dan kita doakan semoga bangsa kita betul-betul menjadi bangsa optimis dan meraih Indonesia emas di tahun 2045. Stay optimis. Terima kasih rakyat, terima kasih para influencer, terima kasih pada penyuara, dan terima kasih juga kepada anggota DPR yang benar-benar bersih. Saya tetap puji. Ya, bukan saya nggak puji. Anggota DPR yang transparansi, puji, dan tidak mencari kekayaan dari rakyat. Saya acuinya Anda jempol. Anda adalah wakil rakyat yang sesungguhnya. Yang saya olokin adalah oknum-oknum yang memang niatnya itu wakil rakyat, berkedok wakil rakyat, tapi sebenarnya koruptor sejati. Sukses untuk Anda, dan salam hebat luar biasa.